red code-nya ini. Ya. Oke, selamat pagi pada teman-teman 12 MIPA yang ikut PJJ. Hari ini kita masuk pada materi baru ya. Kalau kemarin tentang demokrasi liberal seputar kabinet, sekarang kita masuk materi tentang pemilu pertama. Sebelumnya saya mengucapkan salam sehat selalu, selamat pagi dan selamat berjumpa ya. Oke, kepada teman-teman 12 MIPA yang ikut PJJ. Bagaimana keadaannya? Sehat ya semua ya? Selalu ya, walaupun pandemi masih belum berakhir, tetapi saya tetap berharap tetap jaga protokol kesehatan, terutama pakai masker ketika berkegiatan ya, di luar, cuci tangan setelah berkegiatan di luar, kemudian pakai hand sanitizer, misalnya kalau darurat juga kegiatan di luar ya itu. Pada baiknya kita mulai dengan doa, silakan Yusef untuk memimpin doa, kita ambil sikap doa dulu teman-teman yang di rumah ya, silakan ambil sikap doa. Mari teman-teman, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Hati Kudus Yesus kasih di mana-mana, selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, semoga kami. Ya Allah, kami bersyukur atas hari ini yang baru yang telah Kau berikan kepada kami. Berilah kepada kami perasaan yang peka, budi bahasa yang lembut, dan hati yang penuh perhatian dalam menghadapi pengalaman pada hari ini. Ajarilah kami mempertanggungjawabkan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami dengan besar sebaik-baiknya. Bimbingilah kami agar tutur kata dan sikap kami mencerminkan generasi muda yang pantas dan bermartabat sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Yusuf sudah memimpin doa. Ya, kita masuk pada materi ya untuk hari ini. Bisa dilihat di Google Classroom yang sudah saya share ya kalian, bisa kalian ikuti ya. Materinya tentang pemilu. Oke. Saya share dulu. Oke. Oke, bisa dilihat ya teman-teman yang di rumah ya materinya ya di layar ya. Oke. Sebelum kita masuk pada materi membahas tentang pemilu pertama, saya ingin bertanya kepada kalian seputar istilah pemilu itu apa? Ada yang tahu? Ya, karena nanti kalian juga sudah berhak mengikuti kegiatan ini ya, pemilu ya 2024 nanti ya, yang umur 17 sudah wajib punya KTP, ikut partisipasi dalam apa itu yang disebut pemilu. Mungkin Edbet biasanya bisa membantu jawaban teman-temannya. Apa itu Edbet? Pemilu. Pemilihan umum. Secara umum ya, wis. Ya. Pemilihan umum itu proses untuk memilih anggota legislatif ataupun eksekutif. Oke, ya. Jadi pemilu itu adalah pemilihan umum yang dilakukan masyarakat untuk memilih anggota legislatif ya, DPR ya, DPRD atau DPD dan satu eksekutif yaitu presiden ya di situ. Nah, kebetulan kita akan membahas tentang Indonesia melakukan pemilu pertama pada tahun 1955 ya, itu adalah masa demokrasi liberal bisa kalian lihat ya. Jadi pada masa itu kita menggunakan ideologi liberal model barat, tetapi kita berhasil mengadakan pemilu pertama tahun 1955. Coba kita lihat selama itu ya. Oke. Yang pertama adalah sistem kepartean. Coba dibacakan, minta tolong. Janos, poin pertama, ayo yang keras. Sistem kepartean dibuka di Google Classroom itu atau di layar itu bisa. Yang poin pertama, gagasan. Silakan, Janos. Baca saja, silakan. Gagasan. Ya. Pembentukan partai baru muncul ketika pemerintahan Harta mengeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai politik dimunculkan dan berhasil membentuk partai politik baru. Ya, jadi gagasan adanya sistem multipartai ini sudah dikeluarkan pada masa Kabinet Hatta 1945 ya. Pada masa itu masih menggunakan sistem Republik Indonesia Serikat, RIS. Jadi belum menggunakan ideologi liberal ya. Jadi sudah pada masa Kabinet Hatta Indonesia sudah menggunakan sistem multipartai dengan banyak partai. Kemudian poin kedua silakan dibacakan Yusef ya. Dibaca saja. Pembentukan partai politik menurut Muhammad Hatta
agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Ia menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Ya, ini ide dari Muhammad Hatta, karena Muhammad Hatta itu berpikiran liberal, ya, jadi dia menginginkan agar Indonesia menggunakan sistem partai, di mana agar mempermudah tanggung jawab, ya, khususnya para pemimpin-pemimpin partai ketika khususnya nanti ketika pemilu ini, ya, ketika mengajukan tokoh-tokoh untuk maju dalam pemerintahan, ya, di situ. Poin yang ketiga, Salcio, bacakan. Ayo, tinggal baca saja. Namun pada kenyataannya sistem multipartai yang dijalankan masa demokrasi liberal ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Partai mayoritas menjadi pendukung utama kabinet dalam pemerintahan. Jika kabinet mengalami kegagalan, partai-partai baik dari oposisi maupun koalisi dapat memberikan mosi tidak percaya untuk membubarkan kabinet. Hal ini yang menjadi penyebab seringnya terjadi pergantian kabinet masa demokrasi liberal. Ya, ini salah satu nanti yang kita pada masa demokrasi liberal, di situ sistem multipartai itu memang dapat dikatakan tidak sejalan seperti yang digambarkan oleh Hatta. Ya. Dengan model prakteknya banyak sekali pergantian kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, ini penjelasan saya dari poin 1, ya. Sebelum saya masuk kepada slide yang selanjutnya, mungkin dari kalian ada yang ditanyakan, silakan. Yang mau mengajukan pertanyaan, ya, silakan. Bapak yang tadi katanya mau bertanya tadi, silakan. Sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, ayo, silakan. Yang mau bertanya, ya. Tidak ada. Silakan, yang bertanya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya masuk slide kedua. Ya. Oke, untuk slide kedua ini setelah maklumat pada masa pemerintahan Hatta, ya, 3 November 1945 itu, ya, di situ mulai muncul partai-partai, bisa kalian lihat, ya, dari Masyumi, PNI, ya, kemudian ada PSI, ya, kemudian ada Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh, kemudian ada Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen, Partai Rakyat Sosialis, kemudian ada Margen, dan Partai Katolik. Ya. Ternyata Katolik itu juga punya partai dengan pemimpinnya namanya I.J. Kasimo, ya, cukup terkenal ini, ya. Ini salah satu nanti peserta dalam kontestan pemilu pertama 1955. Nanti pemenangnya itu 4 besar, ya, bisa dilihat, ya, nanti, ya. PNI, ya, kemudian PKI itu juga diperhitungkan, ya, memiliki massa yang cukup banyak. Tapi namun sekarang menjadi partai terlarang. Kemudian nanti ada NU, Masyumi juga itu termasuk partai 4 besar. Oke, bisa dilihat. Ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, silakan sebelum saya masuk pada slide selanjutnya. Silakan, yang mau mengajukan pertanyaan, teman-teman. Silakan. Sebelum masuk slide selanjutnya, yang mau bertanya, halo. Silakan. Tidak ada. Baca saja tadi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan, ya. Slide selanjutnya. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah B, pemilihan umum 1955. Yo. Coba dibacakan step. Ya. Tinggal baca saja. Poin berapa, Pak, pertama? Ya. Dari awal sampai poin yang pertama itu, ya. Pelaksanaan pemilu 1955 bertujuan memilih dalam parlemen dan dewan konstituante. Ya. Pertama 1955 dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Rassad. Ya. Jadi di sini, ya, pelaksanaan pemilu pertama itu, ya, melakukan pemilihan wakil rakyat yang duduk dalam parlemen, ya, legislatif dan dewan konstituante. Jadi dewan konstituante itu sekarang MPR, ya, di situ.
ya. Bedanya kalau pemilihan sekarang itu ada legislatif dan juga memilih badan eksekutif. Ya, badan eksekutif presiden. Tapi kalau pemilu 1955 tidak melakukan pemilihan presiden. Ya, pemilihannya adalah lembaga legislatif, ya, parlemen itu nanti DPR dan konstituanto. Konstituanto itu adalah lembaga MPR yang nanti bertugas membuat Undang-Undang Dasar tahun 1950 UUDS untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di situ. Poin yang kedua, ini bacakan. Dibaca saja. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pemilu dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, Ya. 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Oke. Daerahnya cukup luas ya, dibagi dalam 16 daerah ya, pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, kemudian 2.139 kecamatan dan 43.429 desa. Jadi masuk ke desa-desa ini ya, cukup berhasil ini pemilu pertama ya. Poin yang ketiga, Ivon bacakan. Bacakan, Kon, baca saja. Pemilu dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama memilih anggota parlemen 29 September 1955 dan tahap kedua memilih anggota Dewan Konstituan Badan Pembuat UUD 15 Desember 1955. Ya. Jadi pemilihan pertama 1955 itu dilakukan dua tahap ya. Yang tahap pertama itu tanggal 29 September ya 1955 itu memilih anggota konstituanto atau badan yang nanti direncanakan ya pada masa demokrasi liberal itu untuk membuat undang-undang ya, undang-undang sementara pengganti UUD 45 itu 15 Desember 1955 di situ. Itu pemilu yang pertama. Oke. Sebelum masuk pada slide selanjutnya, silakan yang mau bertanya ada? Tinggal dibaca saja. Ya, silakan Bu Sana. Tadi itu yang masa demokrasi liberal, kenapa sering berganti-ganti kabinet, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi tadi ya, sistem multi partai itu kurang diharapkan ya. Nah, dampaknya pada pergantian kabinet karena di situ ketika kalau kalian pelajari kemarin kabinet-kabinet yang muncul dari Burhanuddin Harahap sampai Natsir sampai dengan Juanda itu rata-rata kalau sudah melakukan kebijakan kadang ada yang menyimpang ya, kebijakan yang sudah dia umumkan kepada parlemen, kepada DPR karena kan kabinet ini bertanggung jawab kepada DPR. Nah, di situ ada penyimpangan. Misalnya saja saya contohkan pada masa kabinet Sukiman kalau kemarin kalian baca ya. Nah, di situ Sukiman itu kebijakannya non blok, tidak memilih pihak Amerika maupun pihak Uni Soviet atau blok Barat dan blok Timur, tetapi justru kabinet Sukiman melakukan kerjasama penandatanganan kerjasama ekonomi yang dilakukan Amerika. Nah, ini langsung diprotes atau istilahnya DPR itu memiliki mosi tidak percaya, sudah tidak percaya dengan pemerintahan ini, maka disuruh untuk berhenti. Nah, di situ ya. Jadi salah satu keunggulan dari demokrasi liberal itu bagi parlemen bebas melakukan protes atau mosi tidak percaya kepada pemerintah kalau dirasa itu tidak sesuai kebijakan yang sudah diterapkan. Nah, di situ salah satu, maka bisa kita lihat ya kemarin itu sampai 7 kali ya pemerintahan ya. Tapi kalau digabungkan dengan zaman sekarang juga pas itu ya. Indonesia sekarang juga memiliki 7 presiden. Yang terakhir Jokowi ini. Entah nanti 2028 ya sampai 2024 siapa itu? Oke. Itu begitu ya. Bersana ya jawabannya ya. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan kedua sebelum saya masuk pada slide selanjutnya. Silakan. Pak, itu yang tadi yang demokrasi liberal. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan sistem multipartai itu apa? Ya, sistem multipartai ini memang ide dari Hatta ya. Dia menganut ideologi Barat liberal. Jadi di situ nanti Indonesia silahkan tokoh-tokoh politik untuk
membuat partai, ya bebas apa saja, entah itu PMI, entah itu PKI, entah itu NU dan lain sebagainya ada di situ. Dan di sini keuntungan demokrasi liberal itu bebas dalam berpendapat. Nah, berbeda kalau nanti pada masa Orde Baru kebebasan demokrasi memang dibatasi, ya pemilu pun hanya 3 partai. Tetapi ketika nanti kita masuk pada pemilu 99 sampai nanti sekarang yang terakhir kemarin 2014 ya di situ. Nah, di situ sudah menggunakan sistem multipartai. Jadi kebebasan berdemokrasi dalam berpolitik sudah bebas, tidak ada batasannya. Nah, di situ. Nah, inilah salah satu ideologi yang dianut oleh Hatta pada saat itu sebagai Perdana Menteri. Jadi dia orientasi ideologinya ke barat, yaitu demokrasi. Tapi ya memang untuk Indonesia itu memang butuh proses yang lama untuk kebebasan berpolitik dalam demokrasi. Itu ya. Oke, kalau begitu saya masuk slide selanjutnya. Ya. C. Tonggak pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oke. Minta tolong Imelda dibacakan. Yo. Imelda dibacakan. Minta tolong. Yo, Imelda. Bacakan saja. Kesimpulannya pelaksanaan. Sorry, yang ini bukan itu, yang tonggak pelaksanaan. Baca dulu. Itu. Yang di slide itu. Bacakan, nanti saya terangkan. Tonggak pelaksanaan, ya. Saya ketemu. Mau baca di layar itu. Aku ya, Pak? Ya, silakan. Bacakan saja. Tonggak pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Oke, terima kasih Imelda. Ya, jadi ini pemilu pertama itu sudah dianggap paling demokratis bagi pengamat politik di Indonesia ya, karena setiap daerah sudah memunculkan wakil-wakil dalam DPR itu. Ya, jadi ini dikatakan 1955 walaupun banyak sekali gangguan-gangguan ya pemberontakan, tapi tetap berjalan ini pemilu ini ya sampai ke pelosok-pelosok seluruh wilayah Kalimantan, Sumatera ya, Bali ya, semua provinsi turut dalam menggelar peristiwa pemilu pertama ini. Jadi dapat dikatakan rakyat itu memang punya aspirasi untuk mengeluarkan pendapatnya untuk memilih seorang DPR itu dalam pelaksanaan demokrasi liberal itu. Dapat dikatakan pemilu pertama cukup berhasil juga walaupun belum memilih pemimpin negara ya, presiden ya di sini ya, masih lembaga legislatif dan konstitusi. Nah, di situ ya. Oke. Sekarang kita masuk pada slide yang selanjutnya. Ya, jadi hasil pemilu. Silakan saya minta tolong dibacakan Surya. Halo. Surya, halo. Iya, Pak. Harus ya, on cam. Silakan, yuk. On cam nggak, Pak? Ya, silakan. Dibacakan yang di. Ya. Hasil pemilihan anggota DPR 29 September 1955. Ya. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Pemilu 1955 menghasilkan susunan anggota DPR sejumlah 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Ya, terima kasih Surya ya. Jadi hasil pemilu 1955 pertama yaitu di situ sudah ketahuan 4 besar yang masuk ya. Pertama itu PNI ya, 57 kursi dalam suara untuk memilih anggota DPR. Kemudian Masyumi ini adalah partai Islam ya, 57 kursi imbang dengan PNI. Kemudian Nahdlatul Ulama ini masih bertahan sampai sekarang masih ada partainya ya, NU.
45 kursi ya. Ini yang paling menarik PKI ini. Ternyata juga punya di legislatif ya. Ada 39 kursi. Namun sekarang saya sudah menjadi partai terlarang di situ. Nah itu bisa dilihat gambar-gambar ya para anggota-anggota DPR dari berbagai pelosok daerah yang terpilih ya, mewakili dari partai-partai ya, ada PNI, Masyumi ya, PKI ya, kemudian ada ulama lah di situ. Jadi sudah dapat dikatakan cukup demokratis ya pemilihan pertama 1955 ini. Nah, ini yang pertama 21 September memilih anggota DPR ya, di situ. Ya. Ini DPR ini akan mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk slide selanjutnya yang pemilihan konstituante, nah ini, nah, Pak Resta bacakan, yuk, minta tolong, kata, baca saja, yang keras, silakan, tinggal baca saja, hasil pemilihan Dewan Konstituante, silakan. Hasil pemilihan Dewan Konstituante berdasarkan hasil-hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh beda dengan pemilihan anggota legislatif. Empat besar adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Oke, jadi ternyata ya, terima kasih Pak Resta ya. Setelah dalam pemilihan kedua ya, pemilihan anggota Dewan Konstituante ternyata masih bertahan juga ini empat besar ini ya. PNI masih mendominasi, disusul yang kedua Masyumi, Nahdlatul Ulama bisa dilihat ya hasilnya itu ya, dan juga PKI. Ya. Ini Dewan Konstituante itu nanti kalau sekarang itu namanya MPR, nanti akan menyusun undang-undang pengganti Undang-Undang 1945. Ya, tapi dalam prakteknya kalau kita pelajari kemarin ya, masa demokrasi liberal gagal. Karena gagal apa? Perangkat undang-undang itu sudah terbentuk, namun dalam menentukan ideologinya itu yang cukup sulit. Karena masing-masing partai punya ideologi sendiri. Ya, yang satu ingin Indonesia itu ingin Islam, yang satu Indonesia ingin komunis, ya, yang satu Indonesia ingin nasionalis. Ya, di situ. Maka dapat dikatakan konstituante belum berhasil dalam menyusun undang-undang tahun 1950 atau UUDS. Tapi ya akhirnya kita tetap kembali sampai sekarang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 ya, di situ. Oke. Ya, itu hasilnya. Jadi pemilihan pertama itu memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Jadi belum merujuk pada pemilihan presiden. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi, silakan teman-teman tadi yang mau bertanya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, itu yang disebut badan konstituan itu sama tugasnya apa aja? Ya, untuk badan konstituan itu kan tadi ya sudah saya singgung ya, ini ya, itu seperti lembaga masuk legislatif. Kalau sekarang MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu tugasnya itu nanti kalau pada masa demokrasi liberal itu membuat undang-undang pengganti UUD 45 yang sudah terbentuk. Ya, di situ. Jadi bekerja untuk membuat undang-undang baru lagi. Tetapi dalam prakteknya anggota konstituante ini belum berhasil karena saling rebutan ideologi apa yang cocok bagi Indonesia. Ya di situ. PNI mengajukan ideologi nasionalis, Masyumi Islam, ya, Nahdlatul Ulama juga sama, nasionalis Islam, PKI ingin Indonesia komunis. Jadi mereka akhirnya terbentur pada perebutan penentuan ideologi untuk negara Indonesia. Maka Indonesia itu masih labil sekali ya dalam menentukan pada masa demokrasi liberal ini. Walaupun sudah ada ideologi Pancasila, namun mereka ingin mencoba menggunakan ideologi liberal ini. Ya, jadi itu pertanyaannya ya untuk ini ya. Mas Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ada lagi.
Pak, Silakan, pada ayo. saat masa reformasi, perbedaan pemilu 1955 sama pemilu 1999 apa, Pak? Ya, jadi dapat dikatakan pemilu pertama 1955 itu kalau menurut pandangan para politik di Indonesia memang sangat demokratis. Kenapa? Walaupun situasi Indonesia memang masih kacau secara stabilitas keamanan, di situ semua masyarakat andil sekali, sangat minat sekali untuk mengikuti acara ini, dan juga terlihat ya di situ suara-suara yang itu bisa dilihat, ada yang lebih banyak PNI, ada yang lebih Masyumi, ada tokoh dan PKI. Jadi rakyat itu sebenarnya kalau dalam demokrasi kan punya ideologi yang sangat beragam sekali di situ ya saja. Baik, Pak. Oke, silakan mungkin ada yang tanya lagi. Mungkin aja. Kalau tidak ada, sebelum saya tutup untuk penjelasan materi tentang pemilu pertama 1955 ini, silakan mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang penjelasan saya tadi, silakan. Pak, aku Ya, mau silakan. kasih kesimpulan. Bisa dikatakan yang paling demokratis karena rakyatnya sudah menggunakan haknya. Jadi praktek penerapan demokrasi liberal tahun 1955. Ya, jadi kesimpulannya ya, jadi kita itu memang dapat dikatakan walaupun baru pertama, tapi sudah dalam pelaksanaan demokrasinya cukup berhasil ya. Lihat mana perolehan suara yang partai itu bisa dilihat. Masyarakat Indonesia kalau dilihat lebih condong ke PNI ya, dalam perolehan kursinya. Dan yang kedua ada Masyumi yang bilang dengan Islam, besar juga masyarakat Indonesia dalam agama Islam. Kemudian ada NU ya, yang ketiga, dan terakhir yang keempat itu ada PKI. Memang cukup banyak juga masanya di situ. Maka dapat dikatakan pelaksanaan pemilu pertama 1955 juga cukup berhasil. Oke. Ya, itu untuk tugas nanti bisa kalian lihat di Google Classroom ya, yang sudah saya share itu ya. Jadi ada LKPD atau lembaga kerja peserta didik, nanti bisa kalian kerjakan ya. Nanti untuk kerjanya bisa dikumpulkan juga di Google Classroom. Jadi begitu ya teman-teman yang PJJ ya, nanti bisa kalian kumpulkan. Saya mengucapkan terima kasih ya bahwa hari ini sudah bergabung dan antusias juga kalian dalam mengikuti pelajaran sejarah mengenai penjelasan seputar pemilu pertama 1955 di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat selalu kepada kalian. Terima kasih ya bisa meninggalkan dan mulai mengerjakan tugas yang sudah saya share di Google Classroom. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Berkat Tuhan, Pak. Payah tenan kayak mau